Ada sebuah keputusan sulit, ada tuduhan korupsi, dan ada pembelaan yang fokusnya soal nyawa. Yuk kita kupas tuntas kasus kontroversial kuota tambahan haji yang menyeret seorang mantan menteri agama ini. Kita awali dari sini ya, sebuah kutipan yang, wah, dalam banget. Waktu ditetapkan jadi tersangka, ini yang diucapkan mantan menteri ke keluarganya. Jadi jelas, ini bukan cuma kasus hukum biasa, tapi ini soal pertaruhan nama baik, soal keyakinan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana ceritanya seorang menteri bisa jadi tersangka? Yuk kita runut dari awal. Bagaimana kasus ini bisa meledak ke publik? Bayangin, tanggal 9 Januari 2026, tiba-tiba ada kabar besar, mantan Menteri Agama periode 2020-2024 resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini beneran bikin kaget banyak orang. Setelah setahun isunya cuma jadi perdebatan politik, akhirnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, turun tangan dan menetapkan statusnya jadi tersangka. Nah, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya nih, kontroversi kuota 20.000. Sebenarnya apa sih yang diributin? Jadi gini, ceritanya berpusat pada satu keputusan. Satu doang, yaitu gimana cara ngebagi jatah tambahan 20.000 kuota haji buat tahun 2024. Awalnya kan ini kabar baik banget ya buat Indonesia, dapat kuota tambahan. Tapi, ternyata cara pembagiannya inilah yang jadi biang kerok masalah. Nah, ini dia nih, keputusan yang paling krusial. Jadi, dari 20.000 kuota tambahan itu, sang menteri memutuskan untuk membaginya 50-50. Setengah alias 10.000 buat jemaah haji reguler yang antriannya udah panjang banget itu, dan setengahnya lagi, 10.000 sisanya, dialokasikan buat haji khusus atau haji plus yang dikelola swasta. Nah, kebijakan inilah yang jadi pusat penyelidikan. Gara-gara keputusan 50-50 tadi, tuduhannya jadi serius banget. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada dugaan menerima sesuatu dari biro travel swasta. Dan yang ketiga, dianggap bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. Wah, berat ini. Oke, kita udah dengar tuduhannya. Sekarang, kita lihat dari sisi sebaliknya. Ada alasan yang sangat kuat dari sang menteri, yaitu soal penyelamatan nyawa. Mari kita dalami pembelaannya. Nah, ini penting banget buat kita pahami konteksnya. Keputusan itu nggak diambil gitu aja, ada alasannya, dan alasannya adalah pengalaman haji tahun 2023. Tahun itu bisa dibilang mimpi buruk. Cuma dengan tambahan 8.000 jamaah aja, kondisi di Muzdalifah dan Mina itu udah kacau balau, penuh sesak. Angka jemaah yang wafat juga tinggi. Nah, sekarang bayangin tantangan di 2024. Jamaah tambahan ada 20.000, 2 kali lipat lebih. Parahnya lagi, lahan di Muzdalifah malah berkurang 2 hektar, dan area Mina Jadid nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi logikanya, kalau dipaksakan, bakal lebih parah dari tahun 2023 kan? Disinilah dasar argumen utamanya. Sebuah prinsip dalam Islam yang namanya hifzun nafs. Gampangnya, ini artinya menjaga jiwa. Prinsip ini bilang, kalau melindungi nyawa manusia itu prioritas tertinggi di atas pertimbangan lain. Nah, prinsip inilah yang jadi pegangan beliau. Jadi intinya begini, menurut sang menteri, kalau semua 20.000 kuota tambahan itu digelontorkan ke haji reguler dengan kondisi lapangan yang lebih sempit dari tahun sebelumnya, itu sama aja dengan membahayakan nyawa jamaah. Jadi keputusan 50-50 itu diambil sebagai cara untuk mencegah tragedi yang lebih besar. Sebuah langkah mitigasi risiko gitulah. Oke, alasan kemanusiaannya kuat. Tapi pertanyaan selanjutnya, emang boleh secara hukum? Legal nggak sih keputusan itu? Dan ternyata ada landasan hukumnya. Pihak pembela menunjuk ke pasal 9 Undang-Undang Haji. Di situ tertulis jelas kalau alokasi kuota tambahan itu adalah kewenangan diskresi menteri. Nah, kata diskresi ini jadi kunci. Artinya menteri punya hak untuk membuat pertimbangan khusus dalam situasi tertentu. Jadi menurut mereka, ini sah-sah aja. Sekarang kita geser dari teori dan hukum ke hasilnya di lapangan. Dan data dari Haji 2024 ini jujur cukup mengejutkan. Coba kita lihat. Data pertama, lihat deh. Indeks kepuasan jemaah. Di tengah semua kontroversi ini, ternyata kepuasan jemaah haji malah naik signifikan di tahun 2024. Dari 85,8 di tahun 2023, loncat jadi 88,2. Ini kan menarik banget. Dan ini mungkin data yang paling krusial, yang nyambung langsung ke prinsip hifzun nafs tadi. Angka jemaah yang wafat berhasil ditekan. Turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya, padahal total jemaah yang berangkat jauh lebih banyak. Ini pencapaian yang luar biasa kan? Ada lagi nih yang bikin kaget. Soal kerugian negara.
Ternyata hasil audit dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, malah nemuin sebaliknya. Bukannya rugi, penyelenggaraan haji 2024 justru menghasilkan efisiensi sebesar 600 miliar rupiah. Jadi tuduhan kerugian negara itu bisa dibilang terbantahkan oleh data audit resmi. Oke, kita sampai di bagian akhir. Di sini kita dihadapkan pada dua cerita yang benar-benar bertolak belakang. Sebuah pertanyaan tentang niat. Mari kita sandingkan keduanya. Jadi, di satu sisi, ada narasi dari penegak hukum. Ini pembagian kuota ilegal untuk keuntungan pribadi, ini penyalahgunaan kekuasaan. Tapi di sisi lain, ada narasi pembelaan. Ini adalah penggunaan diskresi yang sah untuk menyelamatkan nyawa. Dan hasilnya pun terbukti bagus, lebih aman, lebih efisien. Nah, ini kan jadi benturan klasik ya, antara prosedur melawan hasil akhir. Dan kutipan terakhir ini seolah merangkum semua pembelaannya. Menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia itu jauh lebih berharga daripada keselamatan saya sendiri. Jadi dia menegaskan lagi kalau dia siap menanggung risikonya, karena menurutnya nyawa jemaah adalah yang paling utama. Analisis singkat ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang cukup sulit dijawab. Kalau ada sebuah keputusan sulit yang mungkin melanggar kebiasaan atau prosedur normal, tapi ternyata hasilnya bagus, gimana kita harus menilainya? Apakah ini kasus korupsi yang canggih atau justru contoh kepemimpinan yang berani ambil resiko dan berhasil? Jawabannya tentu ada di proses hukum nanti dan ya di benak kita masing-masing untuk direnungkan.